Hai, ketemu lagi sama gua nih di YouTube versi kami. Nah, jadi hari ini kami mau ngebahas nih salah satu misteri yang bisa dibilang menarik untuk dibahas. Karena ini tuh berhubungan banget sama yang namanya masa depan ataupun ramal-meramal nih guys. Oke, jadi tanpa basa-basi, langsung aja nih. Gua mau bahas soal sebuah ramalan Nostradamus yang katanya orang ini tuh bisa meramal secara akurat tentang sebuah tragedi ataupun kejadian yang akan terjadi di masa depan. Apakah benar dia ini bisa meramal suatu kejadian di masa depan? Namun sebelum jauh ke sana, gue mau minta tolong dulu nih. Buat kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kami makin semangat bikin videonya. Oke, jadi ini dia The Nostradamus Prediction. Siapkan headset Anda dan oke guys, sekarang kita kenalan dulu nih sama si Nostradamus ini. Dia ini kenapa sih terkenal akan ramalannya? Oke, jadi Michael de Nostradamus atau yang kita kenal sebagai Nostradamus adalah seorang laki-laki yang lahir pada 14 Desember 1503 di Prancis. Keluarga Nostradamus sendiri bukanlah sebuah keluarga yang kaya raya, karena orang tua Nostradamus ini adalah seorang pedagang biji-bijian dan sebenarnya mereka ini keturunan Yahudi guys. Namun kakek Nostradamus saat itu berubah menjadi pemeluk agama Katolik dikarenakan adanya penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi di masa itu. Nah, ya otomatis si Nostradamus ini menjadi seorang pemeluk agama Katolik juga. Nostradamus sendiri tidak ingin menjadi seperti ayah dan ibunya yang hanya menjadi seorang pedagang biji-bijian, dan dia ini dari kecil memang sudah pintar di bidang matematika, astronomi, dan juga kedokteran. Dan pada akhirnya nih, pada saat usianya menginjak 14 tahun, Nostradamus ini masuk ke Avignon University. Namun dia di sana tidak bisa lama-lama dikarenakan adanya sebuah wabah penyakit pes pada saat itu, yang pada akhirnya mengharuskan dia berhenti belajar ilmu kedokteran di sana. Nah, berbekal setahun ilmu dari universitas tadi, membuat si Nostradamus ini menjadi salah satu sosok juga yang membantu menyelamatkan orang-orang dari wabah pes ini. Dia pun membuat sebuah obat yang efektif dan manjur untuk menyembuhkan para pasien yang terjangkit pada saat itu. Nah, karena kecerdasan dia ini, pada akhirnya ngebuat nama Nostradamus semakin terkenal dan naik di kalangan banyak orang. Terus, gak lama dari situ, Nostradamus ini nikah dan punya 2 anak. Mereka senang, hidup damai sebagai keluarga pada umumnya. Hingga pada suatu ketika, saat Nostradamus pergi untuk menangani wabah di Italia, meninggalkan anak dan istrinya di Prancis nih, dia dapat kabar bahwa ternyata istri dan anaknya ini malah meninggal karena wabah ini. Aduh, ini mah kasihan ya. Dia pergi ke negeri lain buat bantuin orang, taunya keluarganya sendiri yang kena wabah. Nah, udah tuh. Pada akhirnya Nostradamus pun melanjutkan kehidupannya sebagai seorang dokter. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, orang-orang di sana mulai banyak nih yang menggunakan mesin cetak untuk membuat sebuah catatan atau buku, termasuk si Nostradamus sendiri, yang pada akhirnya dia menerbitkan sebuah buku di tahun 1555 yang berjudul Le Prophéties. Oh iya, perlu diketahui ya guys, buku Nostradamus sendiri di dalamnya terdapat banyak sekali bahasa-bahasa yang dicampur dengan bumbu-bumbu kata puitis sehingga agak sulit untuk diterjemahkan maksud dari kata-kata tersebut. Nah, buku inilah yang nantinya menjadi cikal bakal munculnya ramalan-ramalan Nostradamus yang terkenal hingga saat ini. Kira-kira apa aja ya ramalan-ramalan Nostradamus yang benar-benar katanya kejadian nih? Mari kita bahas. Nah, jadi sekarang kita mau bahas nih, ramalan apa aja sih yang udah dibuat oleh Nostradamus, sampai-sampai dia ini dipercaya sebagai peramal yang selalu tepat sasaran.
Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ramalan kematian Raja Prancis, yaitu Raja Henry II. Di mana Nostradamus dalam bukunya meramalkan seperti ini jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris. The young lion will overcome the older one. On the field of combat in a single battle will pierce his eyes through a golden cage. 2 wounds made one, then he dies. Dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bunyinya itu kurang lebih bakal kayak gini. Singa muda akan mengatasi yang lebih tua. Dalam medan pertempuran tunggal, ia akan menembus matanya di sela-sela sangkar emas. 2 luka jadi 1, ia mati dengan merana. Nah, beberapa waktu kemudian, yaitu pada musim panas tahun 1559, Raja Prancis Henry II berduel dengan Gabriel untuk menyambut putri raja. Namun gak lama saat pertarungan ini dilakukan, Raja Henry tertusuk nih di bagian matanya. Dan yap, tidak lama setelah itu Raja Henry meninggal dunia. Nah loh, gimana nih ramalan Nostradamus ini? Oke, lanjut ke ramalan yang kedua. Di ramalan kedua ini, Nostradamus kembali menuliskan sebuah kalimat di dalam bukunya yang berbunyi jika bahasa Inggris itu seperti ini. Beasts ferocious with hunger will cross the rivers. The greater part of the battlefield will be against history. Into a cage of iron will the great one be drawn, when the child of Germany observes nothing. Dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih isinya itu kayak gini. Hewan buas yang lapar akan menyeberangi sungai. Bagian terbesar dari medan tempur akan melawan Hitler. Masuk ke dalam kandang besi yang besar akan ditarik ketika anak Jerman tak mendapatkan apapun. Nah, jadi orang-orang meyakini bahwa sosok orang yang dimaksud dalam ramalan Nostradamus ini adalah Adolf Hitler, yang mana memang dirinya ini adalah seorang pemimpin yang hebat untuk Jerman di masa itu, yang mana dirinya berhasil menaklukkan cukup besar wilayah Eropa di masa itu dengan lidahnya dan ucapannya yang tegas dan tajam. Dan lagi-lagi ini dikaitkan dengan ramalan Nostradamus. Dan yang terakhir nih, ada sebuah ramalan yang dikaitkan dengan peristiwa 9/11, yang mana ini ramalannya dalam bahasa Inggris itu berbunyi seperti ini. Earth-shaking fire from the center of the earth will cause tremors around the new city. The great rocks will war for a long time. Then Rethusa will redden a new river. Dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih bunyinya kayak gini. Api berkobar dari pusat bumi, memicu tremor di sekitar New City. 2 batu besar akan melawan dalam waktu lama. Kemudian Arethusa akan memerahkan sungai yang baru. Nah, lagi-lagi orang-orang di sini menghubungkan ramalan Nostradamus ini dengan sebuah peristiwa yang memang cukup menggembarkan pada saat itu, yaitu tragedi 9/11. Oh ya, kira-kira kalian mau gak nih kalau kita bahas tentang 9/11? Coba tulis di kolom komentar. Dan isi ramalan Nostradamus sendiri dinilai memiliki kemiripan dengan kejadian yang terjadi pada 11 September 2001 ini. Nah, jadi sekarang gimana nih tanggapan kalian setelah melihat beberapa ramalan dari Nostradamus ini? Apakah kalian sekarang percaya soal ramalan-ramalan yang dia buat katanya selalu tepat sasaran? Nah, sekarang di chapter 3 ini gua mau meluruskan nih, karena sebenarnya ramalan Nostradamus sendiri ini tidak sepenuhnya benar. Karena beberapa katanya ini kan puitis nih. Jadi bisa memiliki banyak arti dan bisa aja nih terjadi atau hanya sebuah kebetulan gitu dari sekian banyaknya ramalan yang dia buat. Dan juga dia tidak pernah sama sekali menyebutkan kapan ataupun di mana ramalannya akan terjadi. Bahkan kemarin sempat ramai tuh soal perang yang akan terjadi di tahun 2037 antara Indonesia dan Australia, yang mana katanya ramalannya ini berasal dari bukunya Nostradamus. Namun kenyataannya adalah tidak, karena naskah asli Nostradamus sendiri sulit ditemukan, dan beberapa memang sudah diubah kata-katanya sehingga dicocok logikan dengan sebuah kejadian dan pada akhirnya membuat banyak orang mempercayai ramalan Nostradamus ini. Nah, sekali lagi, ramalan Nostradamus ini memiliki bahasa atau kata-kata yang sulit dipahami, dan juga tidak jelas kapan dan di mana akan terjadinya. Lalu udah banyak juga naskah yang diubah dari naskah lamanya, sehingga kita jangan terlalu mudah percaya ya guys soal yang ginian. Jadi ya gitu aja sih kalau pendapat gue pribadi.
Nah, oke, jadi segitu aja nih pembahasan singkat soal Nostradamus yang katanya selalu meramal secara tepat dan akurat. Namun sekali lagi di sini masalahnya adalah ketidakjelasan dari si naskahnya itu sendiri dan waktu ramalannya akan terjadinya itu kayak kapan ataupun di mana. Ya, jadi intinya gua nggak terlalu percaya amat sih soal ramalan Nostradamus ini. Karena meskipun bener nih, siapa tahu itu cuman kebetulan yang terjadi aja. Kayak misalnya lu prediksi nih, tim sepak bola lu menang 2-1 malam ini. Kejadiannya tuh ya kejadian, bener-bener kejadian gitu, oke aja gitu. Oke, jadi segitu aja ya pembahasan soal Nostradamus ini. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kalau kalian suka channel ini. Terus kalau kalian punya ide-ide menarik ataupun misteri-misteri menarik seputar dunia ini, tulis aja di kolom komentar. Karena siapa tahu ide kalian akan kami jadikan konten. Jadi segitu aja dari gua. Salam versi kami.